Hai Sobat Radio, kali ini barengan sama Alfida Viva yang bakal nanyain soal POV dari anak UB tentang mahasiswa UB itu sendiri. Kayak kamu kepo gak sih? Atau gimana ya anak UB itu, apakah hedon, toxic, atau suka circle-circlean, atau ada fakta lain nih yang lebih menarik? Kalau kamu penasaran, mending kamu ikut aku yuk. Halo Sobat Radio, kali ini kita udah barengan sama announcer cantik dari UB Radio nih. Halo Mbak Eni, dikenalin dulu dong siapa dirinya. Nama aku Eni, aku dari Fakultas Vokasi jurusan Perbankan angkatan 2022. Oke, menurut Mbak Eni nih ya, sifat rata-rata mahasiswa UB itu kayak gimana sih? Anak UB itu cuek-cuek ya, kayak individualis gitu. Jadi buat yang belum masuk UB, kamu tuh diusahain jangan menyendiri. Kalau kamu menyendiri, kamu nggak bakal ditemenin gitu. Jadi harus aktif juga sih, harus aktif juga. Kayaknya keluarkan jiwa ekstrovertmu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Dan mungkin di kelas tuh banyak yang ambis ya, jadi ya diterima aja karena kampus tuh begitu. Setuju banget sih ya sama Mbak Eni. Nah kira-kira nih Mbak Eni selama kuliah di UB, ada nggak sih cowok yang ngedeketin Mbak Eni? Ada. Wah, mungkin kira-kira bisa jelasin tuh sifatnya kayak gimana, red flag atau enggak, toxic ya gitu. Aku dulu pernah dideketin cutting nih ya. Dulu awal-awal maba tuh ya, awal-awal maba dideketin cutting, terus kita chattingan. Untuk kita belum pernah ketemu. Pas kita udah ngomongin ketemu di mana, ternyata udah punya cewek dan ceweknya nge-follow Instagramku. Jadi kayak takut banget gak sih? Plot twist ya Sobat Radio. Waduh, kayaknya pesan buat degem-degem ya yang baru masuk nih. Kayaknya kalau dideketin cutting harus ngelihat dulu deh cuttingnya itu red flag atau enggak ya. Jangan langsung mau aja ya enggak sih Mbak Eni? Cross check dulu sih udah punya cewek apa belum. Karena rata-rata ya, aku nggak memukul rata sih ya. Ya mungkin ada oknum itu kuliah di Malang ternyata udah punya pacar di luar kota gitu. Ya ampun, plot twist ya. Jadi ya kayaknya harus dilihat bener-bener dulu ya. Makasih Mbak Eni atas waktunya, thank you. Pak Riza. Dari angkatan jurusan dan fakultas. Saya dari Prodi Manajemen Perhotelan, Fakultas Vokasi tahun 2019. Oke, masnya? Saya dengan Muhammad Adam dari Manajemen Perhotelan tahun 2019. Oke, ini masih baru lulus ya? Oke, selamat ya Mas sebelumnya, udah baru lulus. Semoga kedepannya jadi lancar. Amin, amin. Tapi sebelum itu ya, aku mau nanya nih, kira-kira menurut Masnya itu gimana sih sifat mahasiswa UB selama kuliah di UB? Kalau yang saya lihat ya, emang beberapa sih di kayak beberapa kalangan tuh emang ada yang gengsi banget orangnya. Tapi nggak banyak, nggak dikit juga yang enak, yang enjoy, yang easy going, yang asik, gitu sih. Kalau Masnya? Kalau menurut saya sih anak UB ini keren-keren sih, stylish. Namun kalau sebisanya ya kalau naik motor tuh jangan ngebut-ngebut di UB. Terus knalpotnya jangan yang berisik, itu ganggu banget tuh soalnya. Oke, emang sepengalaman Masnya pernah gitu ya ketemu motor yang knalpotnya berisik banget gitu? Banyak banget kalau di sini mah. Cuma kan kalau sekarang udah dilarang ya. Tapi dulu masih banyak juga yang pakai knalpot brong soalnya. Oke, mungkin pesannya buat maba nih yang mau kuliah di UB apa? Rajin-rajin belajar aja, karena di semester akhir tuh gak gampang ya. Ya pokoknya rajin-rajin belajar aja lah. Oke. Dan untuk Masnya pesan untuk mahasiswa UB apa yang murid baru? Menurut saya sih jangan kebawa gengsi ya yang sekarang, karena banyak TikTok yang jadinya standar hidup di Malang tuh jadi tinggi biasanya, kayak mungkin kayak ke klub dan lain sebagainya. Udah nggak usah gengsi aja, apa adanya, yang penting kuliah lancar. Oke, makasih ya Mas ya. Ya ampun, sangat bermanfaat sekali yang udah dikasih. Kita dapat jadi insight baru nih Sobat Radio. Terima kasih buat Masnya, lancar terus ke depannya. Makasih ya Mas. Ya, saya Rion Dava dari Fakultas Teknik angkatan 2019. Oke, panggilannya Karian? Rio. Oh Rio, oke. Saya Ais dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Oke. Ya. Kalau kakaknya? Saya Arza dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaannya gitu. Kalau sifat mahasiswa UB itu sepengalamannya kakak-kakak yang udah pernah kuliah di UB, mahasiswa UB itu kayak gimana sih gitu? Entah cantik, atau ada yang suka circlean, atau mungkin ada yang red flag gitu. Kalau menurut saya sih
gimana ya, asik-asik sih orangnya. Teman-teman saya asik-asik semua. Juga yang paling penting ceweknya cakep-cakep kadang. Boleh, kalau kakaknya? Yang pertama mungkin selain ceweknya cakep-cakep, cowoknya juga ganteng-ganteng. Terus apa ya, mungkin ada negatifnya kadang kalau adanya kalau lagi butuh-butuhnya gitu. Oke, jadi dikontak pas lagi butuhnya aja ya kak ya. Nah kalau kakaknya nih? Kalau dari saya sih kayaknya hedon ya. Soalnya anak-anak UB ini udah stereotipnya udah bukan dari anak-anak Jawa Timur semua. Jadi dari Jabodetabek. Itu juga budaya-budaya dari apa? Dari daerah masing-masing, kayak dari anak anak Jakarta, terutama Jaksel gitu kan. Jadi udah kelihatan lah hedonnya UB tuh. Ya namain deh, namain. Ya samain sih, biasanya kalau minjem duit waktu makan nggak dibalikin tuh. Tuh teman saya ada tuh. Ada. Oke, jadi kali ini ya mungkin kalau Bayunya nonton ya Mas ya, mungkin bisa langsung ditandain ya Bayu ya, bayar utang Masnya ya, kasihan. Untuk Bayu tolonglah Bay. Ini udah mau lulus Bay. Tolong Mbak ya. Yaudah, makasih. Oke, itu kan yang sifat anak UB ya menurut kakaknya. Nah, pesan buat maba nih yang mau kuliah di UB apa? Siap-siap aja ya, siap-siap culture shock. Banyak plat B di sini ya. Oke, kalau kakaknya nih? Pinter-pinter cari temen. Sama ini apa, latihan ngomong lu gue. Kalau kakaknya? Duitnya harus banyak sih kalau kata saya. Oke, sip. Ih seru banget ya Sobat Berada, dan makasih juga buat kakaknya yang udah nyempatin waktu buat di interview. Sukses ya kak ke depannya. Terima kasih. Kali ini kita udah barengan dua kakak cantik ya. Mungkin bisa dikenalin kak nama, jurusan, sama fakultas. Oke, halo, perkenalkan nama aku Valin dari Fakultas Vokasi, Prodi Manajemen Perhotelan. Oke. Kalau aku Dinda dari Manajemen Perhotelan juga sama. Oke, jadi satu jurusan ini ya, bestie ya. Nah, menurut Kak Valin ya dan Kak Dinda ya, mahasiswa UB itu sifatnya kayak gimana sih selama kuliah di UB? Kalau dari aku, jujur pribadi, rajin iya, terus ambis, gila pokoknya nggak ketulungan lah sama aku. Udah di sini. Oke, kalau menurut aku karena aku anak rantau di sini, ketemu sama orang-orang di Malang tuh ramah-ramah semua. Pokoknya baik-baik semua. Terus ambis juga iya, kayak mereka tuh kalau untuk belajar segala tuh kayak di sini kan banyak tempat kafe-kafe. Nah, kafe-kafe isinya orang nugas semua juga itu. Oke, jadi sepengalamannya anak UB itu anaknya ambis gitu ya, suka belajar. Tapi menurut kakak anak UB itu circle-circlean juga nggak sih? Iya. Oh iya, banget. Kelas aku juga gitu banyak, soalnya. berkubu-kubu. Oke. Nah, pesan buat maba nih ke depannya apa kalau mau kuliah di UB? Pesan buat aku untuk maba, jangan kebanyakan nongkrong karena di sini tuh banyak kafe, jadi kalian harus benar-benar rajin. Kalau enggak kalian bakal ketinggalan. Terus jangan circle-circlean karena menurut aku semua itu sama aja kan. Di sini juga banyak anak rantau ya. Jadi kalau kita circle-circlean tuh kayak rasanya gimana gitu kan, kita tuh juga keluarga gitu loh. Kalau Kak Dinda? Kalau dari aku banyakin organisasi sih, soalnya di UB organisasinya mantep-mantep sih. Banyakin kegiatan kepanitiaan segala gitu, itu berguna banget soalnya. Oke, berguna banget ya dan bermanfaat. Makasih ya kak atas waktunya, terima kasih. Sukses ya ke depannya. Nah Sobat B-Radio, tadi kan kita udah mengikuti keseruan mahasiswa UB itu kayak gimana sih menurut POV-nya anak UB sendiri. Banyak ya ternyata, nggak cuman yang negatif aja dan macem-macem banget deh Sobat B-Radio mahasiswa UB itu sendiri, dari yang positif sampai ke yang negatif. Nah terima kasih ya buat kamu yang ngikutin keseruan aku kali ini. Jangan lupa juga untuk terus follow TikToknya UB Radio @radio_UB, dan jangan lupa juga untuk terus subscribe YouTube-nya Brawijaya Radio. Dan aku Alfi, see you di next content.